10. Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasih Allah makhraja, makhraj, jalan keluar. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri karena tidak dapat jalan keluar. Bayi tidak boleh dalam gelap. Ada kemarin saya dapat video bayi yang sedang terang, tiba-tiba naik kereta api masuk terowongan gelap, berubah raut wajahnya. Kenapa? Tak nampak jalan keluar. Orang kalau tidak nampak jalan keluar, maka bayi tidak boleh mati lampu. Mati lampu stres. Nah, orang yang istighfar diberikan makhraja. Tidak ada hidup ini orang yang tidak punya masalah. Air tenang, di bawah itu riak bergelombang. Maka bagaimana supaya dapat jalan keluar terhadap permasalahan hidup? Istighfar. 11. Wa min kulli hammin faraja. Hammin, kesusahan hati yang menyesakkan dada. Susah hati, payah bernafas, sempit pikiran, stres, suntuk. Diberikan Allah faraja, lapang. Amalannya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 12. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 10, 11, 12 ini dari hadis Sunan Abi Daud. Ada aja rezeki itu datang. Teman baik rezeki, istri solihah rezeki, anak penghafal Quran rezeki, tetangga jujur rezeki, kawan bisnis amanah rezeki, santri-santri yang taat rezeki, ustazah-ustazah yang mendidik anak-anak pesantren rezeki. Kata orang kita tak dapat rezeki karena tak ada duit. Tapi sebenarnya kita ada rezeki. Orang bilang, kadang orang pula yang suntuk menengok hidup kita. Kita tenang aja. Kalau bahasa Melayunya, bomban yang miang. Bomban itu macam bambu dia, tanaman sebesar-besar ini. Disangka orang bambu, padahal dia bomban. Miang itu, ini pohon bambu. Itu kan ada pembungkusnya itu. Itu miang, miang itu gatal bahasa Melayu. Jadi bomban yang miang. Mestinya yang gatal, yang miang itu bambu. Tapi bomban yang di samping itu pula yang kegatalan. Kawan kita yang tak tahan. Kita tenang aja. Kenapa? Hati kita lapang, pikiran kita lapang, dan dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Orang pula sibuk memikirkan kita. Kita tenang-tenang aja. Apa amalannya? Istighfar. Saya ketemu sama Kiai, dari awal ngobrol sampai habis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Penasaran saya. Apalah dosa Kiai ini? Dia 24 jam di pondok, nggak buat maksiat, matanya terjaga. Rupanya dia istighfar, mau dapat yang 12 ini. Amalannya istighfar. Paling enak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sependek-pendeknya astaghfirullahaladzim. Cukup. Kalau mau lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih bagus lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jangan karena mau ngejar angka lalu bunyinya belepotan. Nah, ini penting nih. Karena mau ngejar angka 10, 100, 200, 1000 lalu belepotan. Jangan. Astaghfirullahaladzim. Almarhum Ustaz Arifin Ilham ada irama khasnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Saya waktu mendengar dia itu, sampai sekarang kalau saya ucapkan itu ingat saya. Ternyata irama bisa membuat kita terngiang dan ingat orang. Irama bisa buat kita terngiang dan ingat orang. Astaghfirullah. Siapa yang pertama kali kita dengar ngajarkan kita itu, ingat kita itu. Nah, jadi terserah, maksud saya ini, ya terserah mau beri irama, bagus. Ada orang yang nyaman dia pakai irama. Masjid yang kampung orang Melayu dengan masjid orang Jawa, pengamatan saya ya, di Riau misalnya. Kalau pergi saya ceramah ke tempat banyak kebun kelapa sawit, asal habis sholat itu, habis azan kan nunggu 2 rakaat atau habis sholat. Astaghfirullah. Itu biasanya kampung orang Jawa. Karena orang Jawa suka nembang. Orang Melayu pun suka juga. Kalau kita pergi ke daerah Tanjung Balai, ke Langkat, ke Besilam sampai hari ini itu ada orang membaca syair. Bahkan ada diadakan lomba syair. Jadi memang ada orang suka lagu gitu. Bagi yang suka ya dilantunkannya astagfirullah. Bagi yang nggak suka ya ada suka lagu, ada nggak suka, ada suka bersuara, ada yang lebih suka diam. Itu teknis aja. Terserah. Jahar boleh, sir juga boleh. Yang penting ada 3 syarat. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal buat dosa, aku menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa. Nah, ini penting ini. Supaya jangan sibuk istighfar, maksiat jalan terus. Itu ngejek-ngejek Allah itu namanya. Nah, kemudian afdolnya, kalau yang 3 ini wajib ini. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali. Itu wajib. Adapun yang afdalnya, yang sunatnya, yang anjurannya, lebih bagus berwudu, menjaga wudu, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf salah berdosa. Tsumma yatatahhar, mandi, berwudu atau tayamum. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal taubat. Usalli sunnatat taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dia. Janji Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik engkau, segala puji punya engkau, engkau yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau maha besar, engkau maha besar, engkau maha besar. Tapi istighfar ini unik. Istighfar itu tidak ke sana dia. Tidak ke luar. Istighfar itu ke dalam. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Dan ternyata Allah lebih suka, Allah lebih suka kita sadar ke dalam
daripada memuji dia. Allahu Akbar. Sama macam kita punya anak atau punya santri. Ustadz hebat, Ustadz ini. Tapi perbuatannya tak betul. Marah kita. Tapi kalau ada dia, saya ngaku salah Ustadz, saya orangnya. Itu lebih respect kita. Adapun waktu yang bagus itu ya waktu yang banyak disepelekan orang. Kenapa waktu bulan Sya'ban itu utama? Karena ihmal. Banyak orang menyepelekan bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang beramal, bulan Ramadan orang beramal, bulan Sya'ban down. Di mana waktu bulan disepelekan, disitulah amal bagus. Nah, waktu di antara 24 jam itu mana yang banyak orang sepele? Tengah malam. Maka di tengah malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dari tengah malam menjelang azan subuh. Namanya waktu sahar. Sahur kata kita. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Nah, itu bagus sekali. Maka saya sarankan bangun kalau untuk Riau, untuk kami di Sumatera azan subuh itu jam-jam 5, sekarang jam 45. Bagus bangun agak-agak sejam sebelum itulah. Bangun, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, nunggu azan, nah itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tidak semua masalah dunia ini bisa dipikirkan dan selesai dengan dipikirkan. Jadi gimana caranya? Istighfar. Saya kalau banyak betul lah berkecamuk dalam kepala saya, kalau saya pikirkan, saya omongkan ke orang, di komen orang, saya posting, kacau dia di kepala ini. Jadi gimana? Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lama-lama tertidur kita. Sampai mengigau di dalam itu pun kita istighfar juga. Terbangun pun kita istighfar lagi. Itu dia, mudah-mudahan kita istiqomah. Sebagaimana biasa 30 menit materi. Setelah itu kita serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Kita lanjutkan dengan dialog. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.